Mau tanya hostnya siapa ya? Shalom, selamat malam saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Sungguh berbahagia kalau malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Kita semua yang hadir di dalam persekutuan doa PDKK Santo Kristoforus. Dimanapun kita berada, kita yang bersama-sama mengikuti persekutuan doa ini secara virtual. Mari kita mau mengikutinya bersama-sama dan kita mau satukan hati kita. Biar Tuhan memberikan sukacita kepada setiap kita karena kita boleh bertemu dengan Tuhan di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Mari lambaikan tanganmu. Kita percaya kasih Tuhan menyertai kita semua. Kita menyapa semua saudara-saudara yang sudah berkumpul di tempat ini. Mari kita juga mau mempersiapkan hati kita agar sungguh lewat persekutuan doa ini kita boleh merasakan kasih-Nya menyapa kita semua dan kuasa Roh Kudus-Nya menjamah kita semua. Kita buka dengan tanda kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Secara virtual kami mengikuti persekutuan doa dan kami mau merasakan Engkau hadir menjamah setiap kami. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa-Mu yang jauh lebih besar dan Kau sudah memberikan Roh-Mu yang kudus kepada kami agar sungguh kami boleh merasakannya Tuhan. Dan di berbagai tempat di mana kami boleh ada bersama-sama, biarlah Kau satukan hati kami semua. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga pada akhir persekutuan doa ini agar kami boleh merasakannya. Dan kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan di dalam persekutuan doa ini. Semua doa ini kami mau naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari diberikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Saudara-saudara terkasih, ada informasi YouTube mengalami gangguan sedikit. Mari kita bergabung di dalam Zoom. Dan kita percaya kita bersama-sama boleh terus merasakan kasih kuasa-Nya dan kita satukan hati kita. Kita mau berdoa agar sungguh persekutuan doa ini juga boleh berjalan dengan baik dari awal hingga pada akhirnya. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu sungguh baik. Amin. Mari kita mau katakan lewat pujian ini bahwa Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
ajaiblah kuasa-Nya, ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Kita percaya bahwa Dia sungguh baik bagi kita. Dan coba saudara pikirkan satu kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Kita mau angkat jempol kita. Kita percaya bahwa malam hari ini sukacita Tuhan ada bersama dengan kita semua. Amin. Mari kita mau tenangkan hati kita di dalam masa-masa sulit ini, tapi biarlah kita tetap mengucap syukur kepada Dia. Karena kita juga yakin bahwa Dia ada bersama dengan kita. Saudara, mungkin pada saat ini saudara mengalami capek, merasa tidak berdaya, ataupun merasa kesulitan. Tapi kita ingat, ada satu penolong yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Dan mari kita bawa keberadaan kita malam hari ini. Kita belajar untuk selalu mengucap syukur hanya kepada Dia. Dan lewat ucapan syukur itu, kita boleh merasakan Roh-Nya yang kudus ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa rasa syukur kami hanya kepadamu. Sekecil apapun Tuhan, mari ajar kami untuk senantiasa bersyukur kepada. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Sungguh besar Dia.
dalam Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita percaya saudara-saudara terkasih, kita semua diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Mari kita mau terus memuji Dia. Kita mau angkat suara kita karena kita percaya lewat pujian sungguh Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi kita mau ulangi pujian ini. Mari saudara, angkat suaramu. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Kamu membawa sukacita kepada setiap kami. Dan kini kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah Kau utus Roh Kudus-Mu untuk melawat setiap kami, setiap hati di tempat ini. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Kau pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari penuhi kami, ku rindu
Jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari saudara terkasih, kita mengulangi pujian ini, kita mau merasakan kuasa-Nya. Allah Roh Kudus. Mari angkat suaramu, kita puji Dia dan kita sembah Dia. Kami ku rindu Kau, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hatiku, selihkanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Kita angkat tangan kita, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
Mari yang dapat berbahasa roh, mari terus kita perkatakan Kurianara baraya daraya la sikiara baraya la ya la ya la ya la ya la 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 la. Oria daraya la ya 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 la la la. Oria daraya la ya la ya la ya la ya la la la. Kita minta urapan baru dari Tuhan. Oriana sikiara baraya la ya la ya la ya la ya la la la. Oriana karaya naraya daraya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la la la. Oriana raya daraya la ya la ya la ya la ya la 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 la. Oriana raya la 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 la. Oriana raya raya la la la. Sikiara baraya raya la ya la la la. Tidak masalah ya. Namanya mata kelabasa kena kuari mata. Ya Aba ya Bapa, korak pakai telabasa kena ya mata. Kelabasa kena kuari berarti yang bisa bahasa ayo serempak kuari yang mata kelabasa kena hina mata labasa kena korak pakai telabasa kena. Namanya mata labasa kena korak pakai telabasa kena kaya berasa kaya berasa kaya berasa. Unaya mata labasa kena korak pakai telabasa kaya berasa. Inaya matalasa na koya matalasa na koya. Korana malalalas na koya. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih pada malam hari ini Kau satukan kami untuk memuji muliakan Engkau, dan terima kasih Tuhan. Walaupun kami di rumah, kami dapat menikmati hadirat-Mu lewat pujian penyembah. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau beri pada kami untuk bersekutu dengan Engkau, bahkan lewat virtual ini. Engkau tetap bekerja, karena saya percaya kuasa-Mu tidak dapat dihalangi dengan situasi, waktu, dan ruang Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba percaya Tuhan Engkau sendiri melawat umat-Mu setiap rumah kami masing-masing. Engkau lah Roh Kudus memberi kekuatan pada kami, dan inilah hamba-Mu yang siap dipakai. Hamba-Mu tidak tahu apa yang Kau sampaikan. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan diri, ya Roh Kudus, curahkan Roh Kudus, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Ambil alih Tuhan, bela hamba yang berdosa dan bela firman-Mu. Dan hamba berdoa biarlah Engkau Roh Kudus yang bekerja dan berkata-kata. Sebab hamba tidak tahu apa yang Kau pesankan pada malam hari, Engkau yang berbicara. Oleh sebab itu Tuhan, ambil alih. Berikan kepada hamba kuasa, otoritas dan wibawa ilahi untuk menyampaikan firman. Bersabdalah saat ini, kami siap mendengarkan Engkau. Doa yang hamba panjatkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, karena saya percaya di mana Tuhan Yesus ditinggikan, Roh Kudus tercurah. Walaupun di rumah saudara, di rumah, saya percaya di mana Roh Allah berhembus, di sana terjadi kemerdekaan. Amin. Karena Injil kekuatan Allah. Baik saudara terkasih, tema hari ini adalah membangun kekuatan rohani. Mari sama-sama kita baca firman-Nya dari kitab Roma bab 1 ayat 16 dan 17. Roma bab 1 ayat 16 dan 17. Ya, pertama-tama saya minta maaf saya atas nama PDK Kristoforus bahwa banyak orang WA dengan saya, Pak Ben udah nggak usah masuk ini, ya udah penuh, saya udah mentok 100. Ternyata di Zoom, di YouTube juga rupanya errornya seluruh Indonesia rupanya ya. Mohon maaf ya. Semoga timnya merekam ini, nanti kalau YouTube-nya udah bagus nanti di posting lewat YouTube, sehingga banyak umat yang tidak banyak umat yang rindu
masih mereka diberkati Tuhan. Ya, tolong tim, tolong rekam ya, supaya nanti diposting di YouTube, manakala YouTube bisa rusak udah baik, karena mereka sedang menanti. Oke, mari sama-sama kita membacanya. Sebab aku Injil mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih, Ibu. Ya, orang benar akan hidup oleh iman dan kita dibenarkan karena percaya sama Tuhan. Amin. Saya mau tanya di sampingmu, kamu orang benar apa enggak? Ayo tepuk ini, kamu orang benar apa enggak? Kalau engkau merasa diri benar di hadapan Tuhan, bukan karena kita sadar sombong, tapi karena firman Tuhan berkata, yang percaya kepada Tuhan, dia dibenarkan karena iman. Ya, jangan cuma nyanyi, kita dibenarkan. No, itu betul-betul karena darah Yesus membenarkan kita. Dan kita adopsinya menjadi anak Allah, akan hidup oleh iman. Percaya itu, ingat, catat itu baik-baik dalam situasi gini. Orang beriman, orang yang percaya, orang yang beriman akan hidup oleh iman dia. Mau hidup enggak? Halo, mau hidup enggak? Ayo imani sama Tuhan. Nah, saudara terkasih dari tema membangun kekuatan rohani. Hari-hari ini saya banyak menjumpai, saya masih ingat pada bulan Maret, ya gitu COVID-nya luar biasa. Banyak orang-orang sekarang mulai jemur di matahari. Karena apa? Supaya ada kekuatan, kekebalan tubuh. Banyak orang mulai olahraga. Banyak orang sekarang bergerak. Nah, saudara terkasih, banyak juga orang minum itu jamu inilah, jamu itu. Tujuannya apa? Untuk daya tahan tubuh. Ada juga yang berkata minum vitamin tiap hari. Tujuannya apa? Supaya fisik kita mengalami kekuatan, mengalami apa? Stamina, mengalami kekebalan tubuh. Dan betul, ternyata saya pernah rapid test ya. Ternyata rapid test itu kata dokter berkata bukan untuk melihat, mencek mengenai virusnya, tidak. Kalau mau cek virus katanya dokter itu dia bilang harus rapid test. Sementara dia sementara apa namanya yang di tangan apa namanya harus apa? Sementara rapid test itu hanya untuk mau cek saja kekebalan tubuh. Sementara kalau mau tahu secara maksimalnya kita harus PCR. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi semua dicek, semua yang mau naik pesawat terbang pun harus pakai rapid test. Tujuannya kekebalan tubuh ada apa enggak. Nah, saudara, sehingga sampai hari ini banyak orang berusaha supaya tubuh saya kuat, tubuh saya sehat, dan termasuk saya. Saya mulai belajar olahraga, walaupun jalan. Dan tidak hanya saya ketemu banyak nenek-nenek, ibu-ibu yang tadinya malas saudara terkait karena ada isu mengatakan, hati-hati, umur 60 tahun ke atas itu rawan kena COVID. Ya mau tidak mau kita ini udah mulai paksakan diri untuk olahraga. Tujuannya apa? Supaya fisik kita kuat, fisik kita sehat, dan ini ketentuan. Nah, bagi yang malas olahraga, yang punya uang banyak, beli alat treadmill lah, beli sepeda-sepedaan, taruh di rumah lah, sehingga mereka mulai olahraga. Nah, saudara terkasih, ini yang terjadi hari-hari ini. Nah, Rasul Paulus juga berkata saat ini, saudara terkasih, pernah dia berkata dalam ayatnya, ketika dia mau mati, dia bilang apa? Aku telah mengakhiri pertandingan hidup saya dan saya sudah sampai garis finish. Berarti adalah satu pertandingan. Saudara bicara soal pertandingan, saya lihat. Saat-saat ini kita sedang masuk dalam babak final. Orang yang sedang bertanding pasti latihan olahraganya, latihan nafasnya, latihan tiap hari latihan. Ya, angkat berat, latihan angkat besi lah. Kemudian pokoknya latihan dan latihan dan latihan tiap hari. Tujuannya apa? Supaya kita kuat. Dan banyak juga orang-orang saat ini, saudara terkasih, mereka bahkan mereka cek kesehatannya sampai check up lah. Ada yang 3 bulan sekali, ada 6 bulan sekali. Mereka begitu peduli dengan kesehatan fisik ini, kesehatan tubuh ini. Tujuan supaya kuat. Padahal mereka lupa tubuh kita itu, Alkitab berkata kalau sehat 70 sampai 80 tahun. Orang tidak pernah peduli mengenai kesehatan rohani. Padahal yang paling penting hidup kita, tujuan akhir hidup kita adalah apa? Adalah apa? Hidup kekal.
Nah, saudara terkasih, hari ini saya bicara soal kesehatan rohani. Bicara soal kekuatan rohani. Bicara soal makan rohani. Kalau jangan hanya kita fokus pada kesehatan fisik. Jangan hanya fokus kita pada kesehatan tubuh. No. Mari kita fokus sekarang pada kesehatan rohani. Karena jelas pemazmur berkata hati yang gembira adalah obat. Tapi banyak orang tidak peduli soal firman ayat ini. Yang orang peduli kesehatan. Pokoknya makan obat apa, jamu apa, pokoknya terapinya apa. Semua orang butuh fokus pada kesehatan fisiknya. Butuh sekali kesehatan yang namanya kekuatan tubuhnya. Pernahkah saudara memikirkan kesehatan fisik tubuh kita, rohani kita? Dalam hal ini sebagai hamba Tuhan. Ini sangat penting saudara terkasih bagi orang yang beriman. Kalau mau orang benar hidup dari iman, mari kita fokus pada kekuatan rohani kita. Kita perlu rohani ini ada stamina, ada kekuatan, ada satu penyegaran supaya sungguh-sungguh saudara terkasih kita mengalami kekuatan rohani. Mengapa? Kita tiap hari menghadapi masalah. Katakan pertama-tama sebagai karyawan atau sebagai pengusaha. Anda tidak tahu apa yang terjadi di kantor hari besok. Anda mungkin sebagai seorang decision maker. Kalau tanpa kekuatan rohani, saudara pecahkan masalah. Maaf, ngaco. Saudara akan depresi, saudara akan kecewa. Tapi kalau saudara memiliki kekuatan rohani, maka saudara ada hikmat. Ada janji Tuhan berkata, akulah jalan. Berarti di dalam orang yang mengalami kekuatan rohani, mengalami kekuatan rohani, pasti ada jalan keluar. Pasti ada pintu. Pasti ada hikmat. Pasti ada penegasan dari Tuhan. Begitulah caranya. Nah, saudara terkasih, saya banyak dengar kesaksian dari beberapa pengacara yang sudah lahir baru. Mereka berkata beda sekali. Setelah saya mulai mengandalkan Tuhan, setelah saya mulai pasokan kekuatan Tuhan, Pak Ben, itu ada saja hikmat. Ada ya pencerahan dari Tuhan, jawab begini, jawab begitu. Nah, saudara terkasih, inilah mereka yang pengacara. Maka oleh sebab itu, tanpa kekuatan rohani, saudara terkasih, Anda akan menghadapi masalah rumah tangga. Pasti membutuhkan perpecahan. Membutuhkan jalan keluar, masalah anak, masalah suami, masalah demi masalah saudara terkasih, saudara. Mungkin saudara bosan berkata banyak orang menggunakan rasio kekuatan. Pada firman Tuhan dengan jelas berkata terkutuklah orang mengalami kekuatan manusia. Namun ini yang sering kita pakai, yang kita andalkan adalah kekuatan manusia. Buktinya apa? Begitu sakit. Yang dia panik, dokternya kemana ya? Rumah sakit apa ya? Ini yang dipikirkan. Tapi bagi orang yang mempunyai stamina kekuatan rohani, dia pasti pikirkan, berdoa, Tuhan, saya mesti ke dokter mana ya? Saya mesti pakai dokter siapa ya? Saya mesti rumah sakit apa ya? Saudara, pertolongan Tuhan bagi yang sungguh-sungguh andalkan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Dari sebab itu, jadi pertama-tama saudara terkasih, kenapa kita membutuhkan kekuatan rohani? Karena ada masalah-masalah yang membutuhkan kekuatan Roh Kudus, yang membutuhkan kekuatan ilahi untuk memberikan jalan keluar atas masalah kita. Amin. Yang kedua, mengapa kita saudara terkasih memerlukan kekuatan rohani? Karena ada banyak orang-orang di bawah pengaruh kita. Katakan Anda sebagai seorang manajer di kantor. Kalau Anda memiliki kekuatan rohani, kata-kata Anda itu menyejukkan, menyegarkan karyawanmu, memberi hikmat pada mereka, memimpin perusahaan saudara dengan indah. Sebagai owner pun demikian, saudara bisa dapat memberikan jalan keluar. Hikmat selalu ada di Tuhan. Tapi kalau saudara tidak memiliki kekuatan rohani dan saudara pakai kekuatan sendiri, jangan heran. Berapa banyak orang yang putus asa, yang frustrasi, yang galau, sampai gerbak meja, masalah di kantor bawa pulang ke rumah, sehingga bukan jalan keluar yang kita hadapi, melainkan tambah hancur.
Ingat baik-baik. Kalau saudara memiliki kekuatan rohani, ingat, Anda bisa mempengaruhi orang di sekitar saudara. Nah, ini membosankan. Bagi tim pujian, ingat baik-baik. Misalkan ini PD offline. Misalkan ini KRK. Itu yang datang di KRK saudara itu atau di PD kita katakan 100 orang, 200 orang, 1000 orang. Berarti ingat, ada peperangan rohani di sana. Di sana saudara akan mengalami suatu serangan yang luar biasa. Serangannya apa? Yang serang yang pertama adalah bagian yang di depan. Tim pujian di depan. Singers di depan. Itu serangan. Bisa-bisa nanti udah latihan di depan kagok. Nah saudara, banyak orang yang bilang sama saya, Om Ben, sorry ya doain saya. Kenapa? Aku mau tugas dari VR. Saya bilang, harusnya kelas-kelas kamu itu mendoakan. Enggak Om. Terus terang kami punya pengalaman. Dan tidak hanya satu PD yang ngeluh begitu. Kenapa ya Om Ben? Setiap kali kalau Om Ben berbicaranya, aduh serangannya kencang amat Om Ben. Serangan di kantor, bahkan seminggu sebelumnya lah, bahkan 3 hari sebelum, ada aja. Saudara terkasih, Anda butuh kekuatan rohani. Amin. Karena apa? Sekali lagi. Karena banyak orang di bawah pengaruh saudara. Seorang WL di depan, dia harus mempengaruhi umat yang datang. Amin. Masih ingat gak cerita garam dunia? Garam dunia tahu kan? Akulah garam dunia. Pertama-tama sifat garam itu apa? Memberi rasa. Apapun kokinya, mau jago di manapun, tanpa garam gak enak lah. Tapi kalau ada garam, dia memberi rasa enak. Nah, saudara, orang yang mempunyai kekuatan rohani, dia harus bisa memberi rasa. Umat yang datang memberi rasa damai, merasa sukacita, merasa diberkati. Kalau PD kita, setiap umat yang merasa diberkati, pasti minggu depan dia ajak temannya. Kalau tim kita menjadi garam dunia, saudara terkasih, memberi rasa damai, rasa sukacita, sehingga umat tidak hanya slogan berkata, hari ini ku rasa bahagia, ku rasakan kasih-Mu. Jadi ada rasa. Amin. Jadi kita, saudara terkasih, harus memiliki kekuatan rohani karena ada orang yang tinggal di bawah pengaruh kita. Baik di rumah tangga. Contohlah rumah tangga. Coba suami atau mama marah-marah di rumah. Saya yakin rumah tangga itu hening. Semua sewot. Semua sewot. Nah, saudara terkasih, coba sekarang Papa Mama, happy, senyum-senyum. Itu semua damai. Sampai pembantu pun ikut damai. Itu pengaruhnya demikian. Nah, oleh sebab itu, saudara terkasih, kita harus penting memiliki stamina rohani atau kekuatan rohani. Karena apa? Ingat, kita ada banyak orang yang hidupnya, atau pelayanannya, atau doanya di bawah pengaruh kita. Amin. Pertama adalah saudara terkasih, saya sampaikan karena banyak kenapa kita membutuhkan kekuatan rohani supaya kita dapat memecahkan masalah kita. Yang kedua, kita hidup karena kita banyak orang di bawah pengaruh kita. Dan ketiga sekarang, mengapa kita harus penting yang namanya kekuatan rohani? Karena rohani adalah suatu kehidupan. Sekali lagi, rohani suatu kehidupan. Seperti yang saya ngomong dari awal, banyak orang fokus kesehatannya, kehidupannya, banyak yang fokus soal apa, diet lah, langsing apalah. Oke, itu bagus. Kali ini saya sampaikan, rohani kita sama dengan tubuh saya, suatu kehidupan. Tubuh saya butuh olahraga, butuh makanan, butuh minuman, butuh vitamin, butuh semua sebagai kebutuhan. Rohani juga butuh. Rohani juga butuh makanan. Rohani juga butuh makanan enak. Contoh sekarang tubuh kita.
Sekenyang-kenyangnya saya makan hari ini. Sehari 3 kali lah. Tidak mungkin bisa kenyang sampai besok. Apalagi sampai lusa. Ya beda dengan konteks puasa ya. Sekenyang-kenyangnya ada makan. Mau tambah berapa piring kan makanan kita tetap untuk hari ini. Besok lapar lagi. Nggak usah besok lah. Makan siang misalnya. Malam udah lapar lagi. Nah demikian dari makanan hari ini untuk kenyang hari ini. Makanan besok untuk kenyang besok. Makan kemarin untuk kenyang kemarin. Makan minggu lalu kenyang minggu lalu. Demikianlah rohani kita. Kita nggak bisa kasih makan rohani kita hari ini supaya urapannya seminggu. Nggak bisa. Supaya kenyangnya besok. Nggak bisa. Untuk hari ini. Saya tahu semua doa, semua butuh urapan. Saudara tidak bisa. Sekali lagi. Pengalaman saya, saya doa puasa deh, atau saya doa untuk hari ini deh, untuk ibaratnya charger power bank saya, rohani saya, untuk pakai seminggu. Ya nggak bisa. Besok drop lagi. Oleh sebab itu sebabnya Tuhan berkata, berilah kami rezeki pada hari ini. Kenapa Tuhan ajarkan doa kami rezeki pada hari ini? Supaya kita tiap hari datang sama Tuhan. Untuk memberikan charger, memberikan kekuatan rohani kita. Amin. Jadi oleh sebab itu kalau saudara mau betul-betul mau maksimal dalam pelayaran, tolong tata rohanimu setiap hari. Kasih makanan rohanimu setiap hari. Amin. Dan keempat, apa makanan rohani kita sekarang supaya kita mengalami kekuatan vitaminnya? Makanan rohani kita sudah ini klasik, yaitu pasokan firman Tuhan. Mungkin saudara berkata hari-hari ini, saya sering baca Pak Ben. Bagus. Banyak orang hanya baca firman Tuhan, hanya sekedar baca. Tapi Tuhan minta, tidak hanya sekedar baca. Tanamkan firman itu dalam hati kita. Kalau kita baca dan renungkan, dan goalnya tidak hanya baca dan renungkan, laksanakan firman Tuhan. Tolong Bu Tintin bacain dong yang Matius tadi. Matius 7 kalau nggak salah ya. Coba lihat. Matius 7 ayat 21 dan 24. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Setiap orang yang mendengar, ya silakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara mau kuat enggak? Saat ini seperti yang saya ngomong dari awal, kita saudara klimas goncangan dengan badai COVID ini. Ada banyak orang, saudara terkasih, ada PHK, perusahaannya tutup, bangkrut, bahkan orang sekarang mengalami pengangguran di mana-mana. Tapi dari awal saya katakan, orang benar hidup oleh iman. Maka setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia sama seperti mendirikan rumahnya di atas batu karang. Berarti meskipun badai sini berganti, tetap kita kuat. Amin. Saudara sekali lagi, apa itu firman Tuhan? Ya perkataan Allah. Ya kita pakai perkataan Allah. Tapi hari-hari ini sering kita menerima bukan perkataan Allah, perkataan manusia. Kenapa ada banyak orang sekarang galau? Karena dia pasok itu perkataan manusia. Contoh. Hati-hati loh mbak, suamimu begini-gini loh di kantor. Mulai marah kan? Istrimu gini loh, anak lu gini loh. Nah, ini perkataan itu kita makan. Akhirnya ada istilah kemakan. Kemakan isu, kemakan gosip, sehingga membuat kita ketakutan. Laparlah rohani kita. Berapa banyak orang yang rusak mukanya, Pak Ben, tolong doain saya. Kenapa? Tolong Pak. Aduh, saya tiap hari
Gara-gara salah pakai kosmetik, Pak. Muka saya bukannya mulus, tapi hancur. Nah, berapa banyak orang rusak mukanya karena kemakan sama salesnya. Katanya kalau kosmetik ini bisa bikin awet muda. Kosmetik ini bikin hilangkan ini. Kosmetik ini, oh, mereka kemakan yang namanya sales itu. Akhirnya rusak total. Ada banyak yang keracunan obat karena harus makan vitamin ini, makan itu. Kata orangnya ini enak, kata orangnya. Yang kita makan ya gitu-gituan. Yang kita makan gosip-gosip. Bahkan yang kita bakar ya gitu-gituan. Sehingga ada istilah kemakan gosip. Kemakan hasutan. Kemakan bisikan. Ya kita makan ya gitu. Kenapa nggak makan firman Tuhan? Kenapa nggak makan firman Tuhan? Mau kuat nggak? Makan firman itu. Jelas Yesus sendiri berkata, barang siapa mendengarkan sabdaku dan melakukan, ia sama seperti mendirikan bangunan di atas batu. Saudara terkasih, saat ini banyak orang Katolik yang jadikan Tuhan, ikut Tuhan itu bukan sebagai tujuan akhir, hanya sebagai apa? Cari obat. Ketika mereka sakit, cari obat, tolong doain, minta disembuhkan. Ketika dia disembuhkan, dia kembali lagi pada manusia lama dia. Begitu dia sakit lagi keluar, kembali cari obat lagi. Saudara, mohon maaf. Obat yang selama ini, resep yang saya pakai selama ini, selama saya melayani firman Tuhan, saya hanya menggunakan otoritas firman Tuhan. Baca. Dan tidak hanya baca, renungkan. Tidak hanya renungkan, laksanakan. Pada saat kita melakukan firman Tuhan, iblis dikalahkan. Amin. Coba renungkan sekarang. Makanan rohani apa yang Anda masuk selama ini? Apalagi situasi begini di Jakarta sekarang, udah mulai takut. Ya jangan-jangan YouTube ini sengaja diblokir, kurang tahu, takut banyak hoax. Semoga tidak. Karena udah banyak sekali kemakan hasutan. Kemakan saudara terkasih hoax. Ini yang dimakan. Saya harap setelah pewartaan saya, mari kita makan firman Tuhan. Apalagi Tuhan telah berjanji dalam kitab Roma, firman itu ada di mulutmu. Dan Tuhan itu hanya sejauh doa. Saudara, oleh sebab itu mulai. Bagi saya baca firman Tuhan. Walaupun ayat yang sama, saya baca untuk hari ini. Besok saya tersentuh baca itu lagi. Ya nggak apa-apa. Baca lagi. Amin. Nah, saudara terkasih, mari kita lihat juga, tolong Bu Miming, izin baca lagi Lukas bab 1 Lukas 9 ayat 1. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit. Saudara terkasih, saya tahu banyak tim pelayan untuk melayani Tuhan. Tapi kita lihat cara Tuhan tidak mungkin penyembuhan terjadi sebelumnya Tuhan berikan tenaga. Tolong garis bawah kata tenaga. Kira-kira tenaga ini fungsinya apa? Untuk menguatkan bukan? Untuk stamina bukan? Ya. Ini yang Tuhan berikan, dia memberikan tenaga dan kuasa. Saudara, pengalaman saya, antara kekuatan fisik dengan kekuatan rohani harus seimbang. Maka saya juga perlu, saya tidak meremehkan, saya juga perlu kasih makan kekuatan fisik saya. Karena fisik saya itu tempat tinggal jiwa dan roh. Harus seimbang, balance. Pengalaman saya, mungkin saya percaya tim Christopher tahu. Dengan usia saya di atas mau 63 tahun, saya disuruh berdiri 15 menit, diam gitu. Di depan parkir, nggak kuat loh. Pegel. Tapi kenapa? Kalau saya beri KRK, atau retret,
bisa 2-3 jam loh. Nggak capek loh. Bahkan lompat-lompat, nari-nari, bahkan sukacita. Itu roh saya menyala, lompat-lompat. Saya tahu nih, bukan saya lagi. Ini tenaga yang Tuhan beri kepada kita. Amin. Maka oleh sebab itu, saya hanya berdoa. Mari saudara terkasih, pasokkan firman Tuhan. Pasokkan rohani saudara dengan kata-kata Tuhan. Ingat loh, kata-kata Tuhan dasar. Masih ingat kisah Kejadian? Maka berkata Tuhan, jadilah siang, jadilah petang. Jadilah siang, jadilah petang. Hanya kata-kata itu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti contoh tadi saya ngomong, dengan kata-kata itu, banyak orang mukanya rusak gara-gara propaganda dari sales kosmetik. Kata-kata. Maka akan datang. Saya lagi susun satu renungan dengan tema kuasa perkataan. Ekstrim saya sering ngomong, mulutmu harimau kayak apa ya? Saya lagi renungkan, minta Tuhan, aku mau sharing ini deh. Sehingga sudah ada dalam diri saya, sering saya tidak sadar pada saya doa, siapa yang sakit tangan, dalam nama sembuhlah engkau. Sembuh benar rupanya. Ternyata itu ada kuasa perkataan. Nah ini mungkin saya akan sharingkan nanti. Ya, puji Tuhan. Penting kuasa perkataan, bagaimana menjaganya, merawatnya, sehingga ada kuasa perkataan. Dan saudara, ini juga penting. Tanpa rohani pun kuasa perkataan luar biasa. Berapa banyak orang yang luka karena kata-kata kita. Orang yang luka karena tersinggung karena kata-kata kita. Tapi hari ini saya minta, mohon kata-kata Tuhan meresap dalam diri saya. Amin. Saudara terkasih, saya tidak perpanjang bicara. Kiranya sharing saya, saudara diberkati Tuhan. Saya undang tim pujian untuk sama-sama kita berdoa dan naikkan satu pujian. Ya. Main kunci di G. Ayo, tim pujian silakan. Kunci di G. Kita menyembah sama-sama. Karena selain firman Tuhan, selain pasokan firman Tuhan, mungkin saudara berkata, ada yang cerita, Pak Ben, saya baca nggak ngerti, Pak Ben. Baca capek, saudara. Maka sebelum kita membaca firman Tuhan, sebaiknya saudara puji-pujian. Maka penting sekali saudara belajar pujian penyembahan secara untuk konsumsi pribadimu. Untuk makan pribadi, PW pribadi itu sangat penting. Maka tolong tim, tolong kalau menyembah itu lepaskan suaramu. Tim doakah? Tidak banyak. Ini kan tugas tim. No, tim doa itu penting. Pujian, penyembahan. Sehingga kuasa perkataan boleh terjadi. Ini resep yang saya buat bertahun-tahun dalam pelayanan. Sehingga sampai hari ini, maaf saya gak capek. Amin. Kita naikkan pujian G, kurasakan kasih-Mu. Silakan Eng nyanyi, tim pujian nyanyi. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih kuasa
Sekali lagi, mari kita bangkit berdiri. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Saudara, bagi yang mau didoakan, tolong videonya dibuka. Tolong buka videonya, saya mau doakan saudara. Jadi kalau mau foto, panitia host mau foto sekarang, pada saat kita buka video, nanti kurang lagi. Baik, mari kita berdoa. Innama sekena korrapa katala. Ilaya masih Tuhan, Kau pandang hati kami saat ini mengalami kelesuhan. Kau pandang hati kami mengalami ketakutan, kecemasan, kami makin ragu dengan situasi yang akhir-akhir ini membuat kami cemas dan khawatir ketakutan. Tuhan, kami tidak bisa kemana-mana lagi. Kami hanya datang kepada Engkau, menimba kekuatan dari Tuhan, menimba semangat dari Tuhan, menimba api Roh Kudus dari Tuhan, untuk roh kami dibangkitkan kembali, biar roh kami menyala-nyala, memuji muliakan Engkau dan setia melayani Engkau. Kami tidak mampu Tuhan untuk menghadapi masalah kantor kami, usaha kami, pabrik kami, segala rumah tangga kami. Kami butuh belas kasih Tuhan. Ulurkan tangan Tuhan, curahkan Roh Kudus Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, mari kita hening sejenak. Bagi saudara yang punya masalah usaha, pejamkan matamu. Masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah putus asa, masalah apa saja. Buka tanganmu. Saya berdoa, ingat Yesus sekarang ada di depan engkau. Kalau dia berkata 2-3 orang berseru pada nama, dia hadir. 2-3 orang berkumpul, dia hadir. Buka hatimu, Tuhan. Buka hatimu, ayo curhat sama Tuhan. Saya beri kesempatan beberapa detik saudara mulai berdoa. Mulai berdoa, saya dukung imanmu. Ingat janji Tuhan, orang benar pasti dihidup oleh iman. Jamat. Silakan curhat sama Tuhan. Keluarkan unek-unekmu. Mungkin ada kata-kata manusia yang sering merasuki pikiranmu sehingga engkau galau, sehingga engkau khawatir, sehingga engkau tidak bisa tidur karena kata-kata manusia. Tuhan, hamba berdoa kami mau ganti dengan kata-kata Allah. Kami mau ganti dengan kata-kata Tuhan, karena kami tahu kata-kata Tuhan menguatkan, menyembuhkan, melegakan kami, membuat kami sukacita, membuat kami semangat. Ilama sekera korrapa katalama. Dalam nama Yesus, curahkan Roh Kudus Tuhan yang bisa bahas sama-sama. Irata kalama sekera korrena matalah sekera kita. Kalau musik kuat, ilama sekera korrapa. Bapak yang kami memuji karena Engkau, Bapak kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, Raja kami, Raja Israel, Raja Gunung Batu kami, Tuhan keselamatan Allah penyembuh kami, Allah yang sadai, Allah yang membantu keselamatan kami, ulurkan jamaah kami, lepaskan kuasa Roh Kudus dan pulihkan kami di jalan yang Yesus, kekuatan berbalik, irana kalama segera korban terus menimba kekuatan. Curahkan api kekuatan baru, curahkan api kemuliaan Tuhan setiap kami. Haleluya, syukur nama ini nama sekarang mengalir Tuhan, mengalir Tuhan, kelapa mengalir Tuhan terus
Boleh terima. Mengalir Tuhan. Mengalir Tuhan. Mengalir Tuhan kuasa-Mu. Mengalir Tuhan. Mengalir Tuhan. Buka terus hatimu. Ada kekuatan yang Tuhan limpahkan hari ini. Ada semangat baru Tuhan berikan kepada saudara hari ini. Tuhan mengalir kasih kepada tim kami PD Kusuma Kurus. Pada umat yang hadir malam hari ini yang gabung dalam nama Yesus mengalir. Mengalir. Mengalir Tuhan kami butuh belas kasih dalam nama Yesus. Kami mau tolak semua kata-kata manusia. Kami mau tolak semua bersihkan pikiran kami yang kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita hening sejenak, letakkan kedua tangan di dadamu. Letakkan kedua tangan di dadamu. Pejamkan matamu. Anggaplah engkau sendirian di rumahmu. Dan Yesus datang memeluk engkau. Bayangkan saat ini Tuhan datang peluk engkau. Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Aku lepaskan saat ini urapan hati Bapa. Peluk kami Tuhan. Peluk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan saudara, saya beri kesempatan beberapa detik untuk doa pribadi. Ya Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu dengan segala keterbatasan. Hamba berdoa ya Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan. Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang memampukan kami. Ya Roh Kudus, sempurnakan firman-Mu. Dan sebentar lagi kami mau ambil bagian dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan. Sebentar lagi kami mau memberikan persembahan jamah hati kami. Sentuh kami Tuhan. Biarlah kami dapat memberikan persembahan yang terbaik. Dan itu, selain itu juga Tuhan kami berdoa secara khusus untuk Indonesia kami. Tuhan, kami takut. Kami cemas Tuhan. Baik situasi saat ini. Tolong Tuhan, lindungi kami. Demikian pula Tuhan mohon jamah semua vaksinasi COVID-19 itu. Sehingga banyak yang disembuhkan. Itu hanya Allah Tuhan. Tapi kalau Tuhan mengurapinya, jadi rahmat penyembuhan buat kami. Jamah Tuhan. Secara khusus hamba berdoa untuk Pak Jokowi, Tuhan kuatkan dia. Ilham sekarang dan juga para menterinya. Tolong Bapak yang Maha Kuasa selamatkan kami. Demikian pula Tuhan. Situasi saat ini kami berdoa saudara kami FPI. Jamah mereka Tuhan. Beri mereka ketenangan dan damai sejahtera. Kami berdoa kepolisian juga saat ini biar Engkau yang tegakkan keadilan. Engkau sumber keadilan Tuhan. Singkapkan semua keadilan Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa ini hamba panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk kita. Hamba kembalikan kepada tim pujian, silakan kepada panitia. Tuhan berkati. Amin. Mari saudara-saudara terkasih, kita sudah disegarkan dengan sabda firman Tuhan. Juga kita sudah didoakan dan kita juga bersama-sama berdoa bagi seluruh untuk negara kita, untuk kita sendiri dan juga untuk saudara-saudara kita yang hadir di tempat ini. Ini
saatnya kita juga mau memberikan sebagian dari yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Inilah sebagai persembahan kita yang kita mau bawa untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kita sungguh bangga punya Allah yang begitu mengasihi kita dan juga Dia punya kuasa untuk kita semua. Amin. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sekali lagi kita nyanyikan ini, sungguh ku bangga. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini Engkau sudah memberkati setiap kami, mulai dari awal hingga pada akhir persekutuan doa ini. Ya Tuhan, Engkau sudah memberikan kekuatan baru kepada kami semua. Engkau sudah membimbing kami dan memimpin kami. Dan kami semakin percaya bersama-Mu Tuhan, tiada yang mustahil Tuhan. Biarpun di tengah situasi yang mungkin menakutkan bagi kami, tapi kami percaya kami masih punya satu penolong, yaitu Engkau yang semakin memberikan rasa aman kepada kami dan juga sumber pengharapan dan perlindungan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami bersama-sama boleh ada di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Dan kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi Engkau sudah mengumpulkan kami semua untuk boleh bersama-sama bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Kami membawa Bapak Benyamin Ratu Tuhan yang sudah memberikan sabda firman-Mu. Mari Kau berkati dia, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, dimanapun dia berada Tuhan. Kau berikan dia sabda-Mu, hikmat-Mu Tuhan, bahwa kemanapun dia pergi biarlah dia boleh mewartakan kabar sukacita-Mu Tuhan. Dia boleh membawa banyak jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Dan juga dia boleh mengenalkan Yesus kepada setiap orang yang dia jumpai. Terima kasih Tuhan, kami membawa seluruh keluarganya agar sungguh juga diberkati Tuhan. Dan pada saat ini Om Ben tidak ada di Jakarta, tapi kami percaya Tuhan, Engkau setia mendampinginya seperti dia juga setia melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau tadi kami juga boleh memberikan persembahan yang sungguh ini boleh kami berikan dengan hati yang penuh sukacita, biarlah ini boleh kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan, dan juga lewat pelayanan kami Tuhan, kami semakin boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, Engkau juga akan memberkati kami semua dan bimbing kami Tuhan hari lepas hari agar sungguh
kami boleh juga menjadi saluran berkat bagi setiap orang, terutama bagi keluarga kami. Dan izinkanlah Senin yang akan datang kami berkumpul bersama-sama kembali di dalam persekutuan doa secara virtual ini. Semua doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mohon kesabarannya sejenak untuk mendengarkan pengumuman. Silakan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih kepada Om Ben yang malam ini sungguh sudah menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih untuk pewartaan firman-Nya. Biarlah semakin hari kita semakin berupaya untuk membangun kekuatan rohani kita, agar kita senantiasa teguh di dalam iman kita, dan kita sanggup menghadapi semua badai yang mengancam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang kembali untuk bergabung bersama kami dalam persekutuan doa minggu yang akan datang dengan tema Adakah Tuhan dalam Setiap Rencanaku. Firman akan dibawakan oleh Romo Roni Dahua MEC. Ya, kalau Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu yang sudah join PD Online Santo Kristoforus sejak pertama, waktu 1 Juni kita mengundang Romo Roni Dahua dan kita memulai PD Online kita. Ya, dengan tema Masihkah Tuhan mendengar doaku. Nah, kita percaya tentunya sepanjang 2020 ini Tuhan menyertai kita. Nah, kita akan menyambut 2021. Mari kita juga bawa Tuhan dalam setiap rencana-rencana kita. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, minggu depan hari Senin itu adalah persekutuan doa yang terakhir di tahun 2020. Kami mengundang semua Bapak Ibu yang hadir malam ini, mari kita hadir juga hari Senin yang akan datang bersama-sama. Kita bersekutu dan kita menerima kekuatan sebagai bekal untuk menyambut tahun yang akan datang. Dan pada tanggal 23 Desember, sesuai dengan himbauan dari Keuskupan Agung Jakarta, ya Bapak Ibu, kita sadar bahwa dalam kondisi saat ini keterbatasan kita tidak bisa menerima sakramen tobat secara fisikal, ya, maka kami PDKK Santo Kristoforus akan mengadakan ibadat tobat dan absolusi umum. Ya, pada hari Rabu 23 Desember 2020 pukul 19. Khusus untuk ibadat tobat, kita tidak akan online di YouTube, ya, hanya dilakukan via Zoom. Dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengikuti ibadat tobat online, tolong siapkan meja beserta lilin menyala dan salib selama ibadat tobat berlangsung. Ibadat tobat ini akan dibawakan oleh moderator PD Kristoforus, Romo Aloysius Tamnge MEC. Dijaga tanggalnya, ya, karena hanya akan dibuka. Ya, jadi ini adalah 2 kegiatan PD online kita untuk menutup 2020. Mari kita mengikuti ibadat tobat ini supaya hati kita betul-betul siap untuk menyambut Natal. Ya, selanjutnya bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa dan pelayanan konseling, Bapak Ibu bisa screenshot ya nomor-nomor yang tercantum layar, atau Bapak Ibu bisa langsung klik link yang kami share di caption e-flyers. Ya, linknya itu akan langsung connect ke WhatsApp tim doa dan tim konseling PD Kristo. Jadi silakan diklik linknya dan Bapak Ibu boleh menyampaikan wujud atau permintaan konseling kepada tim pelayanan kami. Ya, bagi Bapak Ibu yang join di YouTube, jangan lupa untuk subscribe. Ya, boleh diklik loncengnya dan boleh diberi jempol supaya kalau besok-besok ada jadwal, Bapak Ibu sudah langsung dapat notifikasinya ya. Terima kasih buat yang sudah subscribe.
Ya, terakhir kita akan berbahagia bersama Bapak Ibu Saudara terkasih yang berulang tahun dan berulang tahun perkawinan. Dari hari Selasa minggu yang lalu sampai dengan malam ini. Ada? Boleh angkat tangan yang mungkin berulang tahun atau berulang tahun perkawinan? Silakan mengangkat tangannya karena Pak Ben akan berdoa bagi ibu yang berulang tahun atau berulang tahun perkawinan. Coba saya lihat dulu ya, ada nggak? Ibu Marlin, Ibu Marlin. Ya, ada satu dari tim Ibu Marlin, yang lain nggak kelihatan nih, karena videonya ditutup ya. Oke, Pak Ben? Pak Ben boleh berdoa? Happy birthday. Happy birthday to you. Silakan Pak Ben. Ibu Marlin, ulang tahun itu apa nih? Ulang tahun perkawinan. Oh, oke. Ya, puji Tuhan, saya juga barusan lihat di YouTube udah terbuka, udah banyak juga yang bergabung di YouTube kita, puji Tuhan. Baik, kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas belas kasih-Mu, cinta pada Ibu Marlin, yang Tuhan memberkati ulang tahun perkawinan dia. Kami tahu Tuhan ada banyak kisah-kisah indah dalam rumah tangga dia, karena Engkau hadir secara istimewa dalam rumah tangga dia. Oleh sebab itu, Bapa, ulurkan tangan berkati Ibu Marlin, sekeluarga dan anak-anaknya. Berkati segala-galanya Tuhan. Biarlah rumah tangga ini jadi berkat dan memberkati. Biar rumah tangga ini jadi terang di secara dunia. Biar rumah tangga ini jadi garam dunia. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu. Sehingga Ibu Marlin selantiasa penuh hidupnya dengan penuh kemuliaan Tuhan. Doa ini hamba panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Benyamin Ratu. Saudara terkasih, kita akan menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita mau tos kanan kiri kita. Kita percaya, kita mau katakan, Yesusku sungguh dahsyat. Amin. Nah, mari kita mau memuji Dia. Mari angkat suaramu. Kita katakan bahwa kita sungguh alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya, indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat dan melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat dan besar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terhebat, kau yang terbesar, kau yang terbesar, kau yang terhebat, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Selamat malam saudara terkasih, Tuhan memberkati, sampai bertemu Senin yang akan datang. Terima
Terima kasih doanya Pak Ben, teman-teman tim semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Congratulations Tante Marlin.